setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan seluruh umat Konghucu dimanapun berada. Terimalah salam kebajikan, Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hari ini tanggal 2 April 2024 dan hari Mandarinnya adalah Erye Seze, Mimbar Agama Konghucu, kerjasama TVRI Pemersatu Bangsa, dan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Sumatera Utara, dan Medan. Dengan topik memperingati hari wafat Nabi Kongzi. Sebelum kita memulai acaranya ini, marilah kita melantunkan kidung disertai dengan membacakan doa yang akan dibawakan oleh Tau Chin Lau Kok Sing. Mari kita mulai. Surat doa hari wafat Nabi Kongzi. Ti Sen Jiwen. Kehadiran Huang Tian Sangti, Tuhan yang maha besar di tempat yang maha mulia. Di dalam bimbingan rohani Sen dan Kongzi, penyertaan para senming dan restu para leluhur Sien Cai. Senantiasa berolehlah kami kekuatan dan kemampuan dalam menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan kebajikan. Sien Cai. Puji dan syukur kehadiran Huang Tian yang telah berkenan kami berhimpun bersama pada hari ini, tanggal 24 bulan Erye Jigwe 2575 Kongcili, atau bertepatan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Masehi, merupakan peringatan hari wafat Nabi Kongzi yang kedua 503. Dengan penuh rasa hormat dan hikmat kami memperingati dan merenungkan makna suci kejadian ini. Nabi, dikau genta rohani penyalur hidup menempuh jalan suci. Kini kami berdiri diam, membuka hati kami untuk menerima kata-kata terakhir yang telah Nabi sabdakan lebih dari 25 abad yang lalu. Sabda Nabi seolah-olah masih tergenang di telinga batin kami. Sayup-sayup terdengar pula nyanyian Nabi yang mengharukan itu. Gunung Taisan runtuh, balok-balok patah, dan selesailah riwayat Sang Budiman. Bila kami terus memasang telinga batin kami, terdengar pula suara Nabi yang penuh haru mengatakan, "Itulah Silin, mengapa engkau telah menampakkan diri? Selesailah kiranya perjalananku sekarang ini. Oh Silin, yang dengan gembira menampakkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Budiman oleh kebodohan manusia telah terbunuh. Suatu lambang bahwa Sang Budiman telah datang, namun tak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Nabi, selesai pula lah perjalanan Nabi. Benar berakhirlah kehidupan Nabi di atas dunia ini 25 abad yang lalu. Akan tetapi Gunung Taisan tidak runtuh, melainkan tetap berdiri tegak dan megah. Balok-balok tidak patah dan suara Nabi masih dapat terdengar dan bergema sampai kini. Suara yang menyadarkan bagaimana hidup sebagai manusia
sejati dengan mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesucian, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya. Lani li si sin, 5 sifat yang Tian firmankan. Kini, rasa sayup pedih meliputi hati kami mengenang peristiwa wafat Nabi, tetapi ini hanyalah menambah tekad kami untuk selalu hidup menurut petunjuk-petunjuk Nabi. Dengan peringatan Jisan ini, ajaran suci Nabi dapat lebih menumbuhkan iman kami, senantiasa menjadi suar dan pembimbing dalam kehidupan kami hingga kesehatan, keselamatan, keberkahan, kedamaian, dan keharmonisan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dengan penuh hormat dan hikmah, kami renungkan ajaran Nabi dan dengan setulus hati kami memperbaharui tekad untuk mengamalkan ajaran Nabi. Pagi mendengar dan memahami jalan suci. Sore hari berpulang ikhlas. Siancai, sembah dan sujud kehadiran Tian, semoga jauhlah hati dari kelemahan, keluh gerutu kepada Tian, dan sesal penyalahan kepada sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menilik, membimbing dan menyertai kehidupan kami. Maha besar Tuhan kali semesta alam. Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Sangti, Wetie Yo Te Sancai. Kong Sili 2575. Ye Ose Tiak Je. Dinaikkan oleh Tau Ching Lau Kok Seng. Nah, pemirsa yang saya muliakan, saya Tau Chin Denjesan hari ini sebagai MC, dan di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber Konghucu yang bernama Tau Chin Lasmi dan Tau Chin Lau Kok Seng ya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang hari wafat Nabi Kongzi ya. Marilah kita memulai mempersingkat acara topik ini dengan pertanyaan saya tuju kepada Lasmi ya. Apakah agama Konghucu itu merupakan agama yang berfirman Tuhan? Bisa kita jelaskan? Ya, seperti yang MC sebutkan, apakah agama Konghucu merupakan agama yang mendapatkan wahyu ya dari Tuhan atau Tian? Iya, benar sekali. Agama Konghucu itu diturunkan oleh nabi-nabi yang diantaranya mendapatkan wahyu Tian. Nah, itu ada beberapa nabi. Nah, nabi-nabi yang dalam agama Konghucu atau Ruciao itu terbagi dari sekitar ada yang kita ketahui saat ini adalah 16 orang. Yang pertama itu banyak ya? Iya, yang pertama itu tuh Nabi Fushi. Fushi itu mendapat wahyu itu pada tahun 2953 sebelum Masehi hingga 2838 sebelum Masehi. Nah, mendapat wahyu yang berupa peta suci dari sungai He. Ya, yang disebut dengan He Tu. Sehingga dipahami konsepnya itu berupa yin dan yang, dan meletakkan dasar kitab I Ching di dalamnya ya pada nabi yang pertama ini ya. Terus yang nabi yang kedua itu adalah nabi perempuan, yaitu Niwa. Oh, Niwa. Ya, Niwa itu ya itu dia juga sejaman dengan Fushi dengan nabi yang pertama nabi ini. Yang pertama, ya. Yang pertama. Terus yang ketiga itu adalah Nabi Senong. Nah, itu Nabi Senong itu pada tahun 2838 sebelum Masehi hingga 2698 sebelum Masehi. Dia maksudnya berkuasa lah ya nabi tersebut ya pada saat itu. Nah, yang keempat itu adalah Nabi Huangti. Ya, yang berkuasa pada tahun 2698 sebelum Masehi hingga 2598 sebelum Masehi. Nah, beliau ini menerima wahyu yang di pusaran air Cuwe ya, itu ya di sungai He dan Lo. Nah, pada saat itu kan yang Nabi Huangti ini mendapat pusaran itu ya, pusaran air suci itu gitu ya, jadi Cui Wei gitu ya. Itu yang berada di sungai He dan Lo. Nah, di saat itu
ada datang seekor ikan besar. Wah, ikan besar Ya, ya. ikan besar itu yang berenang ya ke arah Nabi Huangti ini. Mm-mm. Nah, dan menyerahkan wahyu berupa peta lutu. Oh. Ya, lutu ya. Nah, yang merupakan petunjuk dari Tien. Jadi Tien ini maksudnya Tien ini kan memberi wahyu kepada sang ikan ini untuk menyerahkan peta tersebut kepada Nabi Huangti Oh, ini. Huangti ya. Ya, pada Nabi Huangti ini dan menyerahkan wahyu itu ya kan agar Huangti menyusun hukum dan peraturan Peraturan. ya untuk membimbing rakyat Mm-mm. ya membimbing rakyat berbakti pada Tien dan Tuhan. Nah, yang kelima itu adalah nabi perempuan Lei Chu. Ya, Lei Chu itu berkuasa pada tahun 2698 sebelum Masehi sampai 2598 sebelum Masehi. Yang keenam adalah Nabi Changqie. Changqie itu berkuasa pada tahun 2698 sebelum Masehi hingga 2598 sebelum Masehi. Ya. Terus yang ketujuh itu adalah Chiang Yin yang tadi ya. Terus yang kedelapan adalah Nabi Yao. Yao itu pada masa dinasti Yao itu Yao Guo itu ya, Yao Guo. nabi tersebut yang berkuasa di negara tersebut. Nah, itu berkuasa pada tahun 2357 sebelum Masehi hingga 2255 sebelum Masehi. Yang ke-10 adalah Nabi Tayu. Ya, itu Tayu itu berkuasa pada tahun 2205 hingga 2197 sebelum Masehi. Yang ke-11 adalah Nabi Cao Yao. Cao Yao itu berkuasa di 2205 hingga 2197 sebelum Masehi. Yang ke-12 itu adalah Nabi Yi. Nabi Yi itu kan berkuasanya itu pada masa kerajaan Yi Chao juga. Yi Itu, Chao. ya, Yi Chao itu ya. Dia pada abad 23 sebelum Masehi hingga 22 sebelum Masehi. Dia berkuasanya hanya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Hanya 1 Masehi aja dia berkuasanya Sekali aja pada ya. saat itu. Nah, yang ke-13 itu adalah Nabi Kong Liu. Kong Liu itu berkuasa pada abad 2188 sebelum Masehi hingga 2159 sebelum Masehi. Terus yang ke-14 adalah Nabi Changtang. Chentang yaitu berkuasa di tahun 1783 sebelum Masehi hingga 1753 sebelum Masehi. Yang ke-15 adalah Nabi Yi Pin. Yi Yin yaitu berkuasa di tahun 1783 sebelum Masehi hingga 1753 sebelum Masehi. Yang terakhir itu adalah Nabi Chong Hui. Itu berkuasa di tahun 1783 sebelum Masehi hingga 1753 sebelum Masehi. Nah, inilah nabi-nabi yang berkuasa pada saat itu dan yang menjalin adanya hubungan antara agama Konghucu itu terjalin dengan nabi-nabi tersebut. Nah, nabi-nabi tersebutlah yang mulai menyusun ada kitab-kitab yang di dalam kitab sucinya. Ya, ada beberapa kitab suci yang disusun oleh beberapa dari mereka. Raja-raja ya. ya. Ajaran-ajarannya. Wah, luar biasa ya. Jadi sekarang kita jadi tahu ya, bahwasannya para raja-raja suci itu juga sebagai nabi suci ya. Iya, benar yang sekali. membabarkan ajaran Konghucu itu. Jadi sampai generasi hingga sekarang ini ya. Iya, benar sekali. Jadi teringat, jadi kalau di Indonesia itu sudah berapa lama Konghucu itu masuk ke Indonesia? Bisa dijelaskan dengan Tau Chin Kok Seng? Silakan. Asal mulanya masuk Konghucu di Indonesia itu dengan sejarahnya, dengan adanya yang perubahan nama-nama kian yang banyak menjadi matakin, itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Tetapi sebelumnya pada tahun 1923 dikurangi 5 tahun yaitu 1918 telah menjadi makin. Jadi pada tahun 1918 itulah disebut makin yang ada di Solo. Sekitar setelah 5 pertama tahun ya? kemudian 1923 itu menjadi matakin. Oh, matakin. Maka itu ada 100 tahun lebih waktu itu telah berlalu. Sebenarnya ada 100 tahun untuk memperingatinya. Jadi garis besar demikian yang dapat masuknya tadi 1923 pada saat ribut di zaman Belanda
Yang kita belum masih Indonesia pada saat itu masih disebut Nusantara atau Hindia Belanda. Akhirnya kita diadu domba keturunan Tionghoa sama Bumi Putra sama dengan suku yang lainnya. Itulah terjadi peperangan keributan pada saat yang ada bersatu. Jadi seperti kita lihat di media sosial terjadi perang panjang Belanda sampai berkala. Akhirnya ada juga yang pengkhianat atau yang tidak sesuai. Dikala akhirnya Belanda kembali berjoko sampai 1942 sampai 1945. Oke, akan kita sambung kembali ya. Nah, pemirsa, bagi pemirsa yang ingin berinteraksi di nomor kontak dapat menghubungi kita di 081161000386 dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Nah, pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan tadi. Boleh silakan dibahas kembali yang belum selesai. Baik. Sampai tadi namun tidak ada masalah karena berkaitan agama yang berfirman Tuhan tersebut. Bagaimanapun kita anggaplah sebuah cobaan. Cobaan ya. Dengan cobaan inilah kita kembali dan dilayani agamanya Konghucu sampai sekarang. Jadi kita kembali merayakan hari wafatnya yang ada pepatah awal dan ada sejarah akhir. Ini yang diperingati sebuah dunia agama Konghucu memperingati wafatnya pada tanggal 2 bulan W 182575 Kongseli. Adapun bertepatan hari tersebut merupakan peringati hari wafatnya Nabi Kongce yang ke-2503. Demikian sejarahnya. Namun sekian apa tadi yang dibaca sejarah tadi yang bertahan, itulah terbuktinya. Firman Tuhan tadi tahan zaman dan waktu, bertahan sampai pemerintah kita bisa terus dilayani. Karena ajaran inilah agama budi pekerti, filsafat dan etika atau moral yang bersifatnya tinggi aksiologinya. Akhirnya betul-betul berfirman Tuhan. Demikianlah garis besarnya hingga hari ini kita memperingati hari wafatnya. Oke, terima kasih ya pembabarannya. Dan saya kembali lagi kepada Tochin Lasmi ya. Oke, baik. Itu kita ada sejarah kelahiran Nabi Kongce itu ya. Ada wafat dan ada lahir ya. Ya, benar Nah, sekali. kita coba bagaimana kelahirannya itu, sejarahnya itu dari Nabi Kongce Oke. itu coba dijelaskan Oke, gimana ya. baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kelahirannya Nabi Agung Kongce. Nah, pada masa pemerintahan Lu Xiangkong itu yang ke-21, ada seorang perwira bernama Kong Su Liang He. Beliau telah memiliki 9 putri, 9 orang putri ya, dan seorang putra, Putra, oh. dan punya seorang putra bernama Meng Pi alias Poni. Poni. Nah, sayangnya itu si Meng Pi ini putranya itu ada kelainan cacat. Ya, ada kelainan Nggak ada kelainan suara. cacat yang menderita cacat pada kakinya itu sejak kecil, udah sejak lahir itu Oh, dia. gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi sang istrinya itu kan sedih sekali karena keturunannya itu Yang ada satu-satunya cacat. Iya, bisa membawa satu-satunya itu seorang keturunannya. putra itu memiliki cacat. Oh, cacat Jadi ya. dia bingung juga ya kan, gimana nanti untuk meneruskan keturunannya ya. ya kan. Nah, hal itu sangat mendukakan hati beliau, istrinya Kong Su Liang He. Nah, yang bernama Yang Zhencai. Nah, Yang Zhencai ya itu istrinya, nama istrinya ya. Turut prihatin dan sering mengikuti suaminya itu naik ke Bukit Ni. Oh. Nah, orang itu sering ke Bukit Ni. Nah, untuk apa mereka ke Bukit Ni itu ya? Nah, di Bukit Ni ini tersebut
mereka berdoa kepada Tien, Tien, ya, oh, kepada baik. Tien untuk meminta Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memohon agar dikaruniai seorang putra, Oh, putra. ya, karena seorang putra yang suci dan mulia untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Nah, doa suci seorang ibu yang tulus, penuh iman, itu telah berkenan kepada Tien. Nah, si Tien udah mendengar Doa ya ya. doa yang dia minta waktu di Bukit Ni ini. Nah, suatu malam ibu yang cencai beroleh penglihatan. Dia memiliki penglihatannya. Nah, datanglah malaikat bintang utara dan berkata, terimalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, seorang putra agung dan suci, seorang nabi. Nah, engkau harus melahirkannya di lembah Kongsang. Ya, di Kongsang ya, Kongsang. mereka harus melahirkan putra mereka itu. Nah, sejak beroleh penglihatan tersebut, ibu yang cencai ini mulai mengandung ya, langsung mengandung. Nah, beberapa lama kemudian ibu yang cencai memperoleh lagi penglihatan yang lain, ya, memperoleh lagi penglihatan yang lain. Nah, penglihatan itu datanglah kepadanya seekor cilin. Nah, cilin itu seperti Makhluk apa? ya? Apa itu cilin? Nah, itu makhluk suci yang berwujud seperti seekor kijang atau anak lembu. Nah, dia memiliki tanduknya hanya tunggal ya, satu Oh, ya. satu Biasanya ya. kalau kijang itu kan tanduknya ada Dua. dua ya. Ini cuma satu. Langka Nah, ya. sangat langka sekali. Bertanduk tunggal dan bersisi Oh. seperti naga. Wow. Nah, seperti seekor naga. Nah, ekornya itu seperti kepala dan ekornya itu seperti seekor naga. Naga ya, persis. Ya, dari mulutnya menyembur keluar sebuah halimun. Nah, halimun itu berbentuk batu kumala, yaitu kita sebut dengan giok ya. Nah, itu adalah Gambaran giok, ya, ya, gambaran dalam gaib itu ya, ya, seperti ya, itu ya. yang bertuliskan putra sari air suci akan melanjutkan dinasti Zhou yang sudah lemah dan akan menjadi raja tanpa mahkota. Nah, itu yang terdapat di dalam halimun itu. Itu Iya, sudah tulisannya tertera iya, ya. tertera di Oh. dalamnya, kirimannya itu. Nah, itu kan ibu yang cencai langsung mengikatkan pita merah kepada tanduk cilin itu ya. Oh, Dia mengikatkan mengikat ya. mengikatkan tali merah, pita merah itu di tanduk cilin itu. Nah, cilin mengandung kias. Oh, Nah, cilin kias. itu mengandung kias. Nah, Apa itu kiasnya? Kias itu kan seperti sifat, dia ada sifat negatif dan positif. Positif. Oh, Ya, seperti yang yin kita, yang ya. Oh, seperti yang kita sering bicarakan itu ya, Bicarakan, yin iya, dan yin yang. yang, iya. Nah, hanya muncul jika ada raja suci memerintah seperti pada zaman Raja Yao Guo atau Sun Cao. Berarti ini seperti diturunkan wahyu Ya, ya. wahyu dari langit ya, itu langsung dari Dari Tien Tien ya. ya. Ya benar, Oh. dari Tien langsung itu memberikan wahyu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Ya. Nah, tanda-tanda apa yang akan kelahiran seorang Nabi Nabi Kongsi Kongsi ini ini ya? ya. Nah, tanda-tanda yang menakjubkan itu yang tampak menjelang kelahiran Nabi Kongsi itu antara lain pertama itu 2 ekor naga mengitari atap rumah. Oh, Ya. ekor naga Ya, ya. mengitari atap rumah kelahiran di lembah Kongsang itu. Oh, Nah, mengitari gitu ya. di atas itu kan ada 2 ekor Langka naga. ya. Nah, 2 ekor naga itu maka itulah yang kita sebut itu dengan cilin. Oh, cilin. Cilin lah Oh, itu. ah. Nah, yang kedua, 5 malaikat tua itu Turun. turun. Ya, turun ke serambi rumah. Jadi memperlihatkan wujud mereka kepada sang istrinya itu Sang ya, istri ya. yang cencai, kepada yang cencai. Terus yang ketiga, terdengar sabda. Sabda Tuhan Yang Maha Esa telah berkenan menurunkan seorang putra yang nabi. Nah, yaitu Nabi Kongsi yang Kongsi. nanti akan Yang akan lahir ya. yang Sudah akan dikasih tanda semua ya. Benar, sudah dikasihkan tanda. Yang keempat itu adalah di angkasa terdengar suara musik yang merdu, ya, dan seperti nyanyian surgawi yang pada dinasti apa ya, pada dinasti Qin, ya, itu. Nah, yang kelima adalah langit itu tampak jernih sekali pada saat itu ya, kejadiannya sangat jernih sekali. Cerah ya gitu Iya, ya, bersinar terang jernih ya. dan bumi terasa damai dan tenteram. Oh, Hmm. wah langka Iya, ya ini ya. benar itu.
Terus yang keenam itu adalah terasa angin sepoi-sepoi ya. Dan matahari itu pada saat itu bersinar sangat hangat sekali, sangat panas sekali pada Oh saat gitu itu. ya. Walaupun ada anginnya sepoi-sepoi, tapi terik mataharinya itu sangat Terang ya, terang benderang ya. dan sangat hangat sekali gitu ya. Terus, nah itu air sungai kuning, Huanghe itu kan air sungainya itu berwarna kuning. Oh, Tapi keruh ya, keruh kotor ya? sekali, sangat kotor. Itu sudah terkenal sekali sejak dahulu. Itu air sungainya itu berwarna kuning. Nah, tapi pada saat sang Nabi Kongzi ke atas mau Tanda kelahiran itu ya, nah air itu berubah menjadi bersih. Oh jernih ya. Bersih dan jernih pada saat itu. Nah, itulah sebuah Tanda kayak yang kita betul-betul tanda-tanda langka ya. keajaiban gitu ya. Mm-mm. Ya, terjadi pada saat itu. Nah, yang terakhir itu adalah Nabi Kongzi lahirlah pada saat itu. Oh. Ya, lahir pada tanggal 27, 27. bulan 8 Kongzili Kongzili. di tahun 551 sebelum Masehi di kota Chifu, Provinsi Lu. Ya, yang berada di Santung. Santung. Yang berada di Santung ya. Nah, Nabi Kongzi lahir itu diberi nama Chiu. Chiu. Awalnya diberi nama Chiu. Nah, alias Chongni. Nah, nama aliasnya itu adalah Chongni. Artinya putra kedua dari Bukit Ni. Oh Bukit Ya, dari itu Chong itu kan berarti dari marga ayahnya Chong. Ni itu berarti dia lahir pas di Bukit Ni itu. Oh, Jadi diberikan nama namanya bukitnya itu. Chong Ni. Oh, Ya, gitu namanya. perpaduannya. Bener, nama Chongni ya. Dan berdasarkan tempat ayah Kong Shu Liang He dan ibu Yang Cencai itu ya. Makanya diberikan nama tersebut dan memohon karunia Tian di Bukit Ni ini. Nah, kelak sang bayi akan dikenal sebagai Nabi Kongzi. Nah, Nabi Kongzi itu setelah terakhir lah. Ya, baru namanya menjadi Nabi Kongzi. Setelah dia mungkin menginjil atau berfirman lah, mulai Berfirman ya, berfirman. agak dewasa ya. ya. Agak dewasa. Nah, nabinya namanya menjadi nama Kongzi ya. Kongzi, ya. Nah, dia itu berada murid-muridnya yang menyebut sebagai nabi dari marga Kong. Oh, Kong. Iya, karena ayahnya itu bermarga apa ya kan? Chong itu kan kita bilang nama marga lainnya itu kan di bahasa lainnya itu Kong. Oh, Chong itu Kong ya, persamaannya ya. ya. Persamaannya. Itu di apa ya di Kong. Terus Sang Tian Zi Mu Duo ya, atau genta rohani, utusan Tian yang Maha Esa yang akan membawakan perubahan dalam peradaban manusia. Nah, Nabi Kongzi ini setelah lahir ke dunia ini. Nah, dia yang nantilah akan merubah dan membawa perubahan dalam peradaban manusia itu. Ya. Nah, hidup menempuh jalan suci, menggemilangkan kebajikan. Nah, dari sana nanti dari dia sanalah akan, asal mula ya. ya. Nah, asal mulanya itu kita kan sering ajaran-ajaran sering kayak dengan orang kan kita menyapa orang tuh ya Wei Tetong Tian. Nah, itu dari mana asalnya? Asalnya dari ini. Salah satunya Salah ya. satunya benar dari Nabi Kongzi ya kan. Itu kan yang akan membawakan perubahan. Dan dia juga akan menggembilangkan kebajikan dan menegakkan firman Tuhan. Dia orangnya sangat menegakkan firman Tuhan. Nah, selain itu Nabi Kongzi juga dikenal sebagai guru agung sepanjang masa. Ya, guru agung sepanjang masa. Itu nama guru agung itu diberikan oleh raja apa gimana? Diberikan oleh gelar ya, gelar oleh murid-muridnya. Oh, dia kan murid-muridnya. nanti pada saat itu kan dia memiliki banyak murid-muridnya. Nah, dari sanalah murid-muridnya memanggilnya dengan apa? Dengan apa ya, guru agung sepanjang masa. Ya, kalau orang barat itu biasa menyebutnya dengan Confucius. Oh, Confucius. Ya, Confucius. Nah, inilah cerita tentang kelahiran Nabi Kongzi ya. Seru sekali ya pembabaran hari ini. Jadi pemirsa, kita ketahui ya, ajaran Konghucu itu bisa kita buktikan itu semua dengan pembabaran jilid buku yang sudah diterjemahkan dan akan dicetak oleh pemerintah melalui Menteri Keagamaan, melalui Pusbindik, dan tidak lupa juga bantuan dari TVRI ya, TVRI Pemersatu Bangsa yang sudah ikut membantu mengangkat nama Konghucu itu menjadi lebih baik di masyarakat. Nah,
saya akan kembali lagi kepada pertanyaan kepada Tau Chin Lau Kok Seng ya. Agama Konghucu itu menyembah apa? Biasa kan kita tahu itu sebagai patung ya. Kadang-kadang kita ada penafsiran lain negatif atau itu ya. Jadi bisa kita jelaskan ke pemirsa itu apa itu yang kita sembah itu sebenarnya. Kebiasaan itu dalam agama Konghucu itu menyembah Tien, Oh Tien. yaitu Tuhan yang berarti satu yang maha besar, Ya, kok kamera. maha kuasa, dan maha esa. Dalam hati yang kitab suci agama Konghucu, di kitab sucinya itu Wuching, kitab yang kelima, yaitu tentang istilah dan sebutan Tuhan. Tuhan ya. Yang itu Huang Tian, Min Tian, Sangti, dan sebagainya. Dan juga ada sebagian Nabi Konghucu menyembah Tien, juga ada yang menyembah Rupang Kim Sin, yang ada berada di Miao atau di Kelenteng. Oh, Dan jadi itu juga ada- sebagai hanya bentuk ya. Ya, supaya menghormati, Penghormatan ya? menyembah sebagai penghormatan. Jadi yang di rumah pun ada orang menyembah Sin Supai. Sin Supai itu yang tuh menghormati orang leluhur yang telah tiada. Oh gitu ya. Nah, Beda untuk ya. menghormati ya. Dan ada satu lagi yang kalau di kuburan itu orang sembahyang itu bentuknya bongpai. Bongpai itu batu Bongpai nisan ya. ya. Batu nisan. Oh, itu Batu beda nisan. lagi ya. Nah, Batu itu lah. nisan. Oke, terima kasih ya jawabannya. Nah, pemirsa, mungkin bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dapat menghubungi hotline nomor telepon kami di 081 161 00386. Dan kita akan kembali lagi setelah satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Namanya sejarah. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dan kita akan menyambung topik pembacaan dari Tau Chin Lau Kok Seng ya. Boleh silakan kita sambung lagi. Desi. Saya Yang di- memberikan sedikit penjelasan. Ada sedikit penjelasan yaitu kenapa di Indonesia baru disebut agama Konghucu. Yaitu Konghucu itu, Kong itu adalah marga. Oh, marga. Ya, tapi Fuce ini adalah guru-guru orang pintar semua, yaitu orang cendekiawan. Cendekiawan ya. Jadi siapa aja boleh memanggil Fuce. Huce. Fuce ini jadi orang-orang Sebutan pintar. ya, panggilan nama ya. Nah, jadi Konghucu ini adalah maha guru. Maha Guru. Jadi dia sebagai mengajar, jadi sangat populer, maka disebut panggilannya Konghucu. Oh, sebagai karena sudah tersering kebiasaan ya panggilannya ya. Begitulah. Oh, ada lagi yang mau ditambahkan? Hanya sampai sini. Oh gitu ya. Oke, terima kasih ya. Dan kita bisa sekarang bertanya ya. Ini yang sebagai topik utama ya pembahasan pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Tau Chin Lasmi ini. Bisa kita ceritakan tentang hari wafat Nabi Konghucu ini bagaimana? Mungkin Oke. pemirsa ingin mendengar ya. Oke, baik. Terima kasih MC. Nah, ini saya menceritakan sedikit tentang menjelangnya hari wafat Nabi Konghucu. Nah, saat pada musim semi tahun ke-14, Raja Muda Ai ini berkuasa pada tahun 481 sebelum Masehi. Memerintah, suatu hari Raja Muda Ai sedang berburu bersama beberapa menteri dan pengikutnya. Dalam perburuan ini, seekor makhluk ajaib terbunuh dan tidak ada yang mengetahui makhluk apa itu. Nah, akhirnya Raja Muda Ai teringat akan Nabi Konghucu dan utusan itu diperintahkan untuk menjemput Nabi Konghucu. Setelah menerima berita tersebut, Nabi Konghucu bergegas mengikuti utusan dari Raja Muda Ai. Ketika Nabi Konghucu melihat makhluk itu, berserulah beliau dengan suara haru dan tangis. Itulah Cilin, mengapa engkau menampakkan diri? Beliau berseru mengata, selesai Cilin terbunuh,
Tian telah menurunkan hujan darah yang membentuk huruf di luar gerbang Lutuan. Sejak saat itu Nabi Kongzi telah mengakhiri kegiatan keduniawiannya. Suatu pagi, Nabi Kongzi sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya sambil menjerat tongkat yang beliau pegang di belakang punggungnya. Terdengar Nabi bernyanyi, Taisan, gunung Tai runtuh, balok-balok patah, dan selesailah riwayat sang bijak. Zikong yang kebetulan datang menjenguk. Mendengar Nabi segera menyambut dengan nyanyian, bila Taisan runtuh, di mana tempatku berpegang? Bila balok-balok patah, di mana tempatku berpegang? Si sang Zikong mengatakannya, bila sang bijak gugur, siapakah sandaranku? Siapakah sandaranku? Nabi langsung mengajak Zikong untuk masuk. Zikong bertanya, mengapa Nabi, mengapa engkau asyik berseteru gitu ya. Dia merasa terharu sekali ya. Si sang Nabi ini tidak biasanya mengatakan hal-hal seperti itu. Dia juga merasa sedih sekali di dalam hatinya itu. Sangat-sangat sedih. Nah, semalam aku langsung Nabi itu mengatakannya, semalam aku beroleh penglihatan duduk di dalam sebuah gedung di antara dua tiang merah rumah. Ini mungkin karena aku keturunan dinasti Sang dan atau Yin. Yin ya. Ya, di Sang Cao dan Yin Cao itu ya. Dia berkuasa. Tidak ada raja suci yang datang. Siapa mau mendengar ajaranku? Kata si Nabi Kongzi ini ya. Dia kepada sang muridnya si Zikong. Nah, kiranya sudah saatnya aku meninggalkan dunia ini. Berarti sepertinya dia sudah mengetahui Udah ya. tahu akan- waktunya dia itu udah tidak banyak lagi. Tidak banyak lagi. Ya. Nah. Nah, sejak saat itu Nabi meninggalkan rumah dan 7 hari kemudian Nabi Kongzi wafat, pulang ke haribaan cahaya kemuliaan kebajikan. Keharibaan Tianzi Mutuo, genta rohani Tuhan. Oh. Ya, dia ada kembali ke ya. ke haribaan, ke apa ya? Ke apa namanya itu? Wafat Genta ya, wafat ke genta rohani Tuhan. Nabi Kongzi wafat dalam usia 72 tahun. 72. Pada saat itu ya, Pada saat itu ya. usianya 72 tahun. Nah, itu dia wafat itu pada tanggal 18. 18. Ya, bulan kedua Kongzili Kongzili. tahun 479 sebelum Masehi. Ya, Nabi Kongzi dimakamkan di kota Shifu dekat sungai Sisui. Ya, di Sisui. sanalah. Ya. Nah, itulah cerita tentang wafatnya Nabi Kongzi ya. Oh. Memang seru sekali ya. Jadi bagi pemirsa yang kadang-kadang belum mengetahui latar belakang sejarah Konfusiusme ini, dapat membaca melalui buku-buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kitab Ya, suci dari ini. kitab-kitab suci ini. Jadi Ya. kita bisa lebih memahami bagaimana cerita tentang sejarah Nabi Kongzi ini atau sejarah-sejarah lain ya tentang agama Konghucu ini ya. Dan ada kesimpulan nggak yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa yang tentang topik kita hari ini? Oke, baik. Nah, kesimpulannya itu saya membahas sedikit mengenai apa ya? Filsafat, sedikit filsafat ya. Filsafat, ya. Filsafat. Nah, filsafat atau ada sedikit silsilah kenabian yang kita sebut dengan di dalam Rujiao ini ya. Rujiao. Nah,
sejarah turunnya rangkaian itu wahyu itu kan ada dari Tian. Dari Tian. Iya, pemberiannya dari Tian, dan di dalam itu juga ada kitab-kitab suci Rujiao Rujiao, di ya. dalamnya. Yang pertama itu diwahyukan kepada Nabi Purba Fusi. Fusi. Ya, Fusi itu berkuasa itu di tahun 2953 sebelum Masehi. Itu yang pertama Iya, ya? yang pertama sampai 2838 sebelum Masehi pada saat itu. Nah, wahyu apa yang diterima oleh Nabi Purba Fusi ini adalah wahyu Hetu, peta sungai He ya. Nah, dibawakan oleh seekor longma. Longma itu seperti apa? Itu adalah berbadan itu ya, badannya seperti kuda. Kuda. Tetapi kepala dan ekornya itu menyerupai naga. Naga. Oh, Ya, seperti itu longma. orang bilang cilin nggak, sama nggak? Ya, itulah seperti boleh kita sebut itu, ya dia itu seperti cilin. Hampir menyerupai ya? menyerupai cilin. Oh. Nah, itu longma. Nah, babaran Xia Tian Pakua atau dengan yin yang. Yin yang. Nah, itu ya. Nah, tercatat di dalam kitab San Fen 3 makam. Qian adalah pencipta sebagai pusat kitab I Ching. Nah, disinilah I Ching kita ada ya. Hari ini kita I Ching. mungkin ya. Ini. Oh, yang warna hijau ya? Iya, benar, di I Ching. Nah, yang kedua itu adalah Nabi Purba Senong. Oh. Ya, Senong. Senong itu berkuasa pada tahun 2838 sebelum Masehi hingga 2698 sebelum Masehi. Nah, dia mengajarkan pengelolaan kun atau bumi dan juga sarana hidup. Nah, yang nabi yang kedua ini dikenal dengan sebagai dewa obat. Oh, dewa herbal obat. terapi. Oh. Ya, herbal terapi. Berarti obat-obat Iya, pengobatan benar. ya. Dan ahli pertanian. Nah, disinilah saatnya orang-orang taunya kapan kita harus bercocok tanam. Iya. Oh, inilah penandanya Iya, ya. penandanya. Dari Oleh nabi tersebut ya, Senong ya. Nah, yang ketiga itu adalah Nabi Purba Huangti. Itu yang berkuasa pada tahun 2698 sebelum Masehi hingga 2596 sebelum Masehi. Nah, itu dia mendapatkan wahyu Liu Tu. Liu Tu itu adalah peta firman. Liu Tu adalah peta firman yang dibawakan oleh, yang tadi saya ada cerita sedikit ya, oleh ikan besar itu ya. Ikan besar yang di pusaran air antara sungai He dan Liu. Nah, itu dikenal sebagai Nabi Bapak Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. Nah, Nabi tersebut ini dikenal dengan Nabi yang menjalankan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ditentukan penanggalan pertanian, nongli, dan sistem Liu Sijiazi. Di sinilah dimulainya ajaran Rujiao. Rujiao. Ya, benar, berarti ajaran Rujiao. Konghucu inilah masuk Ya, ya. maksudnya Konfusianisme ini kan dimulainya di sini. Itu adalah kitab Huangdi Neijing. Nah, pada itu ya. Neijing. Nah, oke, Nabi Purba Tang Yao itu berkuasa pada tahun 2357 sebelum Masehi hingga 2255 sebelum Masehi, dikenal sebagai Bapak Rujiao. Ya, Bapak Rujiao yang mengajarkan beriman pada Kali Pencipta serta berkebajikan mulia, yaitu ada pada kitab Yao Qian Qian ya. atau yang Sucing. berada pada Sucing. Ya. Ada. Ini Sucing. Oh, Ini dia Sucing ya. Sucing ya, kitab Oh. suci. Yang warna di kuning sini. ya. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya itu adalah ke Nabi Purba Tayi. Tayi itu berkuasa pada tahun 2205 sebelum Masehi hingga 2197 sebelum Masehi. Nah, itulah yang kita sering menjabarkannya itu pembalasan dari Wei Te Tong Tian itu adalah Xian Yui Te. Oh, Xian Yui Te. Xian Yui Te Oh, itu dari asal mulanya di sini ya. dari Purba Tayi. Tayi. Ini ya, Oh, dia ini yang mendapatkan menurunkan ya. Iya, benar, menurunkan memberikan wahyu Luosu, kitab Sungai Lo atau Lian San, jajaran gunung. Nah, diterima dari punggung kura-kura besar. Ya, punggung kura-kura besar yang di Sungai Lo. Ya, dijabarkan oleh dalam Hong Fen Jiu Chao oleh Nabi Purba Cao Yao. Nah, itu berada di gunung ya, ada di Ken dan gunung sebagai pusat.
Nah, tercatatlah ujarnya itu Wei Tetong Tian, nasihat Nabi Purbayi pada Nabi Purba Tayi, kitab Siasu yang berada pada kitab Siasu atau Sucing pada abad 17 sebelum Masehi. Oke. Baik, itulah sedikit itu sedikit penjabarannya silsilah kenabiannya terhadap apa ya. Oke. Ada tambahan dari Lau Kok Seng nggak yang bisa kita masukkan agar kita tahu itu sejarah-sejarah Konghucu ini? Dia ada tambahannya itu dia mengenai filsafat. Ya, filsafat. Ya filsafat yaitu metafisika, Dan adanya yaitu pikiran. pikiran rasional, antologi. Oh, Yaitu dia membahas tentang filsafat antarosentris, ya, kesadaran manusia tentang alam Tuhan dan jagat, yang disebut dengan 3 talenta, yaitu Tientao, Tientao, ada Tientao ya. Ada Titao juga ya, ada di sana Titao. juga ada Titao, ada Rentao juga Rentao di itu sana. beda ya. Iya, benar. waktu, tempat, dan orang yang tepat. Dan ada yang di dalam kosmologi, yang di jagat raya. Juga ada yang di dalam epistemologi, Ya. epistemologi Ya, ya. tentang dasar epistemologi. kebenaran nilai filsafat, Oh, yaitu asiologi, proposisi nilai pada cendekiawan, yaitu ada Konfusianis, ada 4, yaitu keimanan, ketuhanan, tata ibadah, oke. perilaku, moralitas, dan sejarah keagamaan silsilah. Oke, terima kasih ya. Nah, pemirsa, sudah tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak yang akan kita tanyakan, tetapi waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Namun jangan khawatir, jika ada pertanyaan ingin kita ketahui lebih lanjut, dapat menghubungi ke kantor sekretariat kita di Jalan Gunung Krakatau 107 Medan di telepon 081 6065 4066. Terima kasih juga para pemirsa TVRI Pemersatu Bangsa dan narasumber kami Tau Chin Lasmi dan Lau Kok Seng ya, Tau Chin Lau Kok Seng yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Akhir kata dari saya dan narasumber mengucapkan sampai jumpa. Zaijian. Pak Zaijian. Nabi Agung yang besar dan